Halo semuanya, kembali bersama saya Luis Matthew. Hari ini saya akan menganalisa Bank BRI ya teman-teman, untuk tanggal 10 Juni besok sampai tanggal 13 Juni bersama Jovan. Oke, ini anaknya. Oke, yang pertama kita bahas fundamentalnya dulu, Van. Seperti apa fundamental Bank BRI? Gak ngerti ya. Oke, yang pertama fundamentalnya itu ya PBV-nya terlebih dahulu masih 2,06 di harga 4.100 sekarang ya teman-teman. Untuk price earning to ratio-nya sendiri masih 10,68, masih di bawah 15, masih bagus sekali. Dan PBV rata-rata 5 tahun terakhirnya itu masih kata-katanya 5 tahun terakhir itu 2,53, sekarang itu masih 2,06, yang dimana masih ada potensi buat naik. Itu untuk fundamentalnya sendiri. Untuk sentimen labanya emang lagi turun ya teman-teman, April kemarin ya kan, seperti yang kemarin saya jelaskan yang di minggu lalu. Turun berapa persen, Van? 13% per tahunnya dari YOY-nya ya. Satu tahun April 2024 kemarin tuh dari April yang 2025 itu turun sebesar 13%, seperti itu. Oke, lanjut ke teknikalnya aja sekarang. Belum. Sentimen positif sama negatifnya ya. Yang negatifnya itu nggak ada, belum ada. Positifnya sendiri itu dimana suku bunga kita turun jadi 5,5% ya teman-teman, kayak gitu. Terus sekarang kita lanjut teknikalnya. Oke, kita lanjut ke teknikalnya BRI sendiri ya teman-teman ya. Untuk supportnya tanggal 10 sampai 13 Juni itu ini ya. Untuk supportnya sendiri itu di harga 3.900 sampai 3.800 ya. Itu support berikutnya. Terus kalau dia naik, resistennya terdekat itu di 4.500 sampai 4.650. Resisten keduanya di 4.900 sampai 5.150 gitu. Jadi dia nanti ini besok ini bisa ke arah sini ke bawah di area 38 sampai 39, itu area masuknya kita ya teman-teman. Support lagi tambah muatan di sini. Nanti dia terbang ke sini di angka 45 sampai 4650, dan kalau bisa berhasil nembus dia tuh bakalan ke 49 sampai 5150 gitu. Untuk item high-nya sendiri terakhir tuh Maret 2024 di angka 6.350, 6.350 ya. Dan ini untuk kedepannya sih bagus ya BEL ini jangka panjang. Ini garis atas dan bawahnya ini trennya ini selalu naik jangka panjangnya gitu. Ya nanti ini kedepannya ya kita berdoa bisa ke 7.000 ya teman-teman ya. Potensinya sangat bagus, dimana semakin harga sahamnya turun itu ya, kalau blue chip dan perbankan Bank BRI ini yang bagus itu dividen yield-nya itu semakin besar teman-teman. Apalagi Bank BRI ini selalu membagi dividen secara rutin ya gitu. Jadi jangan takut buat tambah muatan di harga bawah, biar maksimal profitnya nanti kalau sudah naik begitu. Oke, begitu saja untuk teknikalnya sendiri ya teman-teman ya. Gimana Van? Udah paham sama Bank BRI? Ya lumayan lah. Ada pertanyaan? Tuh, kapan waktu yang tepat untuk membeli BRI? Kalau untuk waktu yang tepat sendiri ya teman-teman ya, dan Jovan, itu yang pertama kita harus punya manajemen risiko terlebih dahulu. Manajemennya juga, dimana misalnya Jovan punya uang 100 juta gitu ya, oke, Jovan jangan langsung all in ke satu harga gitu. Misalnya sekarang Bank BRI di harga 4.100 kan gitu. Nah supportnya buat minggu depan tuh 3.900 sampai 3.800. Nah Jovan tuh bisa tambah muatan. Misalnya Jovan punya di harga 4.100 itu 10 juta gitu kan, berarti kan modalnya 100 juta, sisa 90 juta kan. Nah nanti di angka 38 sampai 39 masuk lagi 15 juta, 20 juta gitu. Nanti kalau udah turun lagi beli lagi, biar itu namanya profitnya maksimal, namanya itu average down gitu. Jadi nanti pas naik itu profitnya maksimal gitu loh, semakin banyak. Jadi itu biar kata-katanya itu semakin turun gitu teman-teman. Kita kan juga nggak tahu ya kapan naik dan turunnya, karena kondisi makroekonomi gitu, berita-berita positif dan negatifnya sendiri. Karena pasar saham itu dipengaruhi oleh
percetakan uang dan suku bunga juga, terus sentimen negatif positif dari Amerika Serikat, karena Amerika Serikat tuh yang memegang 60% pasar modal gitu. Dan sentimen negatif contohnya kayak perang gitu. Kalau perang itu juga bisa mempengaruhi saham-saham Indonesia, di mana investor asing tuh lebih menarik uangnya menjadi tunai cash gitu. Jadi nanti kalau udah turun mereka masuk lagi. Itu kalau kondisi perang kayak seperti itu. Kayak Covid kemarin juga kan lebih banyak menyimpan cash kan. Karena kondisi makronya itu lagi nggak baik-baik saja gitu loh. Jadi mereka ambil cashnya terlebih dahulu. Pas turun mereka masuk lagi kayak gitu. Makanya di mana pas itu Bank BRI juga pernah kan. Semua bank sih, semua saham di Indonesia itu turun pesat kan 2020 itu pas Covid itu. Kayak gitu. Terus membaik lagi 2021 langsung membaik, naik lagi normal kembali gitu, Van. Paham? Paham. Kapan membuka saham? Besok. Besok. Oke, aku temani besok. Oke, dadah teman-teman. Yang mau juga pengen tahu cara membuka rekening saham, saya buatkan videonya nanti. Bisa dilihat juga nanti di video minggu depan. Terima kasih. Dadah.